Wilayah di selatan Jawa Barat dikenal dengan perbukitan hijau dan sungai pegunungan. Di balik keindahan itu, terdapat tantangan, yaitu bertahun-tahun warga hidup dengan keterbatasan air bersih, jauh dari tempat tinggal, dan harus menempuh jarak hingga beberapa kilometer. Namun, harapan baru mulai mengalir saat program dari Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak hadir melalui sumur bor dan pipanisasi pengairan sawah. Air yang dulunya sulit didapat, kini mengalir hingga ke desa, membawa kehidupan baru bagi warga dan petani. Kalau di sini banyak sekali masyarakat yang membutuhkan air, terutama pada waktu musim kemarau gitu. Karena sumur-sumur di sini kalau misalkan kemarau 2 minggu itu sudah nggak ada air yang bisa diserap. Kemudian untuk selanjutnya kalau musim kemarau, masyarakat di sini mengambil airnya lumayan jauh, 3 kilo sampai 4 kilometer. Dengan tantangannya yaitu mengantri gitu. Lama, kadang-kadang sampai nyampe 100 jelikan lebih. Itu tantangan. Dan kemarin alhamdulillah berkat dari TNI Angkatan Darat kami mendapatkan satu jawaban bagaimana untuk menghilangkan atau menjawab permasalahan masyarakat tentang susahnya air. Nah, setelah ini alhamdulillah masyarakat yang dulunya harus keluar desa untuk mengambil air bersih, hari ini sudah tersedia sumber mata air yang dekat di lingkungan. Jadi masyarakat tidak harus jauh-jauh untuk mengakses, gitu kan. Dengan hanya berjalan kaki pun hari ini alhamdulillah masyarakat sudah bisa menikmati sarana air bersih. Jadi mereka ada yang keluar desa, yaitu ke desa sebelah. Kebetulan di desa sebelah ada sumber mata air yang memang bagus ya airnya. Nah, kalau di sini kebetulan sumber mata air ketika hari ini kondisinya pada kritis gitu. Dan satu-satunya jawaban untuk mengetaskan ke permasalahan itu ya dengan adanya sumur bor ini. Dan alhamdulillah TNI AD memfasilitasi sarana air bersih untuk masyarakat kami. Bagi petani di Sukabumi, air adalah harapan. Dulunya, mereka hanya mengandalkan hujan dan hanya bisa panen sekali setahun. Saat kemarau tiba, tanah mereka mengering dan usaha yang ditanam dengan keringat sering berujung sia-sia. Untuk mendapatkan air, petani harus menempuh jarak hingga beberapa kilometer, memikul jerigen. Ya, memang di sini itu akses untuk airnya sulit sekali. Ya, misalkan kita di musim kemarau begitu. Sementara tanaman butuh air, maka kita sering mengambil dari lokasi yang sangat jauh gitu. Sekitar ya ada 100 meter lah ke bawah gitu untuk mengangkut air ke sini biar tanamannya ya bisa hidup. Soalnya di sini datarnya tinggi juga, kalau nggak disiram air ya mungkin akan mati. Ya itulah kesulitannya di sini, masalah air gitu. Dan mungkin kendalanya di jalannya juga gitu. Kadang-kadang kan licin, terus lagi kalau sekarang alhamdulillah si jalannya gitu udah bagusan. Kalau dulu mungkin jelek, susah gitu. Sekarang bisa diakses pakai kendaraan untuk ngambil airnya, kalau dulu dipikul gitu. Kalau sebelum ada pipanisasi seperti ini, jadi kita mengolah lahan itu kita harus beli bahan bakar, kita harus nyedot sejauh 500 meter itu ada sungai. Itu pun kalau musim kemarau asin. Jadi ada pipanisasi itu sangat-sangat membantu bagi kami dan masyarakat sekitar sini. Dan alhamdulillah dengan pipanisasi ini yang tadinya 1 kali tanam aja kadang-kadang gagal, alhamdulillah sekarang bisa sampai 2 kali tanam padi, alhamdulillah berhasil. Dan untuk yang ketiganya kita banyak yang menanam palawija seperti cabai, jagung, dan semangka. Kesulitan air bersih bukan hanya mengganggu aktivitas, tetapi juga berpengaruh terhadap kesehatan dan gizi anak-anak. Di tahun 2023, menurut data tercatat 17.672 anak di Sukabumi yang mengalami stunting. Kurangnya air bersih
membuat kebersihan makanan dan lingkungan tidak terjaga, sehingga anak-anak mudah terkena penyakit dan tumbuh kurang optimal. Kami melihat bahwa penurunan stunting itu ada dua cara. Yang pertama adalah dengan intervensi spesifik dan sensitif. Untuk air bersih ini adalah bagaimana penurunan stunting itu dengan pola intervensi sensitif. Ini sangat berpengaruh karena spesifik ini hanya di angka 30%, sisanya yang 30% penurunan stunting itu dilakukan dengan intervensi sensitif, salah satunya itu dengan adanya air bersih. Jadi meskipun gizi kita diberikan dengan baik, kemudian air yang kita minum, yang diminum oleh bayi balita termasuk ibu hamil dan sebagainya tidak baik, mengandung bakteri, sehingga nanti kalau dia sering diare, sering sakit, gizinya itu tidak terserap dalam tubuh. Apabila airnya baik, kemudian dia tidak sering diare, tidak sering sakit, maka gizi yang yang ada di dalam tubuhnya terabsorpsi dengan baik sehingga lebih baik gitu untuk pertumbuhan bayi balita termasuk ibu hamil dan sebagainya. Karena kalau angka stunting itu kan faktor-faktornya banyak ya, mulai dari hamilnya yang kebutuhan gizinya kurang, didukung oleh keterbatasan air bersih, maka timbul angka stunting yang tadi. Jadi ketika air bersihnya tidak tercukupi, otomatis angka stuntingnya naik mungkin ya gitu. Jadi kalaupun tidak higienis, tidak bersih, itu akan benar-benar menghambat pertumbuhan dan perkembangannya. Minimal apa-apa yang mereka makan, apa-apa yang mereka pakai gitu ya, alat-alat pakai yang mereka akan digunakan itu minimal harus bersih. Kemudian karena kan daya tahan tubuh mereka juga mungkin kalau misalnya air bersihnya tidak tersedia, yang masuk ke tubuh mereka tidak akan terfilter dengan baik gitu. Jadi memang sangat penting sekali lah nantinya. Di desa ini, tak hanya petani yang merasakan dampaknya, program air bersih dari TNI Angkatan Darat juga membawa perubahan besar bagi para pelaku usaha kecil. Sebelum adanya air mengalir, banyak usaha rumahan terhambat, salah satunya dari penjual makanan ringan. Semua bergantung pada air hujan atau sumur yang kadang kering saat kemarau tiba. Namun, setelah air bersih mengalir hingga ke rumah-rumah, usaha mereka kembali produktif. Jadi kan kalau keripik itu ya memerlukan banyak air. Jadi untuk perendaman Bu, gitu. Adanya program air bersih itu sangat membantu produktivitas. Maksudnya kalau sehari saya merendam 50 kilo kan kalau nggak ada air terbatas gitu ya. Jadi kalau ada air bersih, program air bersih, jadi lebih dari 50 kilo, kadang 100 kilo, jadi bisa gitu. Sangat membantu program air bersih. Kan kalau musim-musiman gitu ya, kalau musim kemarau ya sangat sulit untuk air gitu ya. Tapi setelah adanya program sumur bor, jadi sangat membantu lah gitu.
Sejak program air bersih dari Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak berjalan, jumlah itu turun drastis hingga tinggal 9.000 anak di tahun 2025. Tak hanya angka stunting yang menurun, kehidupan para petani pun mulai berubah. Mereka tak lagi bergantung pada hujan untuk menyuburkan tanah, karena air kini telah mengalir hingga ke sawah-sawah mereka. Program TNI Manunggal Air Angkatan Darat tak berhenti hanya pada air bersih dan pipanisasi pengairan sawah. Di bawah arahan Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, TNI Angkatan Darat juga hadir melalui program perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat yang membutuhkan. Salah satunya adalah Yeti Hayete, sebuah keluarga yang selama ini hidup dalam kesederhanaan dengan rumah lapuk yang hampir roboh. Namun, kini segalanya berubah. Berkat gotong royong prajurit TNI dan warga setempat, rumah yang dulu rapuh telah berubah menjadi tempat tinggal yang lebih layak dan hangat. Dirinya tak lagi tidur dalam kelembaban, tak lagi cemas saat hujan turun, dan dapat beristirahat dengan tenang di dalam rumah baru mereka. Dulu sebelum dapat renovasi rumah ini, saya sangat prihatin dan sangat kesulitan untuk tidur. Dan begitu sulitnya untuk saya ingin membangun, untuk menyicil juga susah. Karena saya mencari nafkah sendiri, anak-anak masih kecil, dan susah untuk ingin membangun rumah. Dan saat itu, waktu rumah masih kubuk, saya sangat kesulitan. Anak-anak untuk tidur, semua pada bocor. Dan waktu itu, tidur di tengah rumah semua. Itu kumpul anak-anak dan cucu-cucu saya. Dan waktu itu, saya nggak nyangka, nggak menduga untuk mendapatkan renovasi rumah. Alhamdulillah mendapatkan dari berusahanya pada bapak-bapak TNI yang bisa membantu saya. Dengan semangatnya saya bisa renovasi. Bapak TNI mendapatkan bantuan tenaga di sini, sangat semangat untuk membantu di sini. Alhamdulillah sekarang udah nggak bocor, udah nggak, ya anak-anak tidur nyenyak, sangat itu terjaga, nggak ada untuk angin, takut angin, nggak. Sekarang mah udah enak aja tidur. Alhamdulillah. Air yang mengalir tak hanya membasahi tanah, tapi juga menghidupkan harapan dan kesejahteraan. Masyarakat mengaku senang dan sangat terbantu dengan adanya program sumur bor, pipanisasi pengairan sawah, hingga perbaikan rumah tidak layak huni, inisiasi dari Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Ucapkan terima kasih kepada Kasat Maruli TNI. Mengucapkan banyak terima kasih banyak. Saya sangat senang dibantunya juga. Sekarang saya sudah tidak susah tidur lagi. Mengucapkan terima kasih banyak terhadap Pak Jenderal Maruli Simanjuntak, yaitu Kepala Staf Angkatan Darat, atas program yang diberikan kepada warga kami. Semoga TNI semakin jaya, semakin bisa menjawab semua tantangan masyarakat, karena hari ini ya alhamdulillah dari mulai ekonomi, dari mulai infrastruktur, dari mulai kesehatan, TNI selalu di depan. Terima kasih Pak Jenderal atas programnya. Semoga masyarakat kami bisa lebih baik lagi dengan adanya fasilitas air bersih ini. Kami selaku masyarakat Cicareuh mengucapkan banyak terima kasih kepada Angkatan Darat dan Kepala Staf Jenderal Maruli Simanjuntak yang telah membantu menyediakan air bersih untuk masyarakat di sini, karena air bersih di sini
sangat dibutuhkan sekali sama masyarakat. Terima kasih kepada Kasat Jenderal Maruli dan anggota TNI-nya yang telah membantu program sumur bor di Desa Cicare, dan kami sangat terbantu oleh program tersebut. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kasat, Bapak Maruli Simanjuntak, dan segenap jajarannya, semua TNI Angkatan Darat. Semoga bantuan ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan terima kasih kepada Bapak Presiden kita yang selalu mendukung ketahanan pangan. Kami dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kasat yang telah memberikan intervensi kepada warga Kabupaten Sukabumi di sisi kesehatan, dan mudah-mudahan ini sangat bermanfaat bagi kami warga Kabupaten Sukabumi, dan mudah-mudahan bisa ada di tempat lain gitu, di tempat desa-desa dan kecamatan yang lainnya selain yang sekarang sudah dibangun. Mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kasat dan tim dari TNI atas tersedianya akses air bersih. Ini sangat benar-benar membantu sekali untuk saya dan di warga Desa Cicare. Kini, air yang mengalir ke sawah hingga ke rumah-rumah masyarakat dapat memudahkan dalam berkehidupan sehari-hari, seperti menghidupkan irigasi dan mengairi sawah hingga minuman sehari-hari. Program ini pun dinilai dapat membawa perubahan dan memberi harapan baru bagi desa mereka lebih baik. Dari pipa-pipa yang mengalir di desa, hingga senyum di wajah masyarakat di Desa Sukabumi, semua menjadi bukti bahwa TNI Angkatan Darat tak hanya menjaga, tapi juga membangun dan melayani masyarakat. Ke depan, masyarakat pun berharap desa dapat tumbuh mandiri, sejahtera, dan dapat memaksimalkan potensi yang ada, hingga perbaikan potensi ekonomi di desa melalui pemberdayaan masyarakat dan UMKM.